Video amatir merekam sebuah jembatan gantung nyaris hancur diterjang luapan air di Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebuah jembatan penghubung antar desa juga ambruk diterjang arus luapan Sungai Batang Tebo, anak Sungai Batanghari. Luapan Sungai Batang Tebo dan Sungai Batanghari mengakibatkan 4 desa terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Sungai Batang Tebo dan Batanghari meluap akibat curah hujan tinggi sejak Jumat sore hingga Sabtu malam di Kabupaten Bungo. Situasi di Tugu Panda mengalami kebanjiran dan untuk akses jalan penghubung antara Tugu Panda dan Tugu Jaya mengalami kerusakan. Para untuk sementara akses jalan dialihkan ke Dusun Mengkuang, Dusun Baru dan Pohagung. Warga di sepanjang bantaran Sungai Batang Tebo telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jembatan terputus juga mengakibatkan akses ke 4 desa kini lumpuh. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kabel listrik bawah tanah di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur tiba-tiba terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting kabel yang terkena air lantaran kondisi pelindung kabel rusak. Suara ledakan disertai percikan api ini berasal dari kabel listrik bawah tanah yang terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Percikan api sempat mengecil, namun kemudian membesar kembali. Asap pekat pun membumbung tinggi dan sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala. Mungkin air kali Gitu ya, Pak ya? strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, dia beradu. Mungkin kemakan titik juga, kita nggak tahu kan, ya kan gitu kan, kalau kabel itu kan begini. Api berhasil padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting setelah kabel terkena air karena pelindung kabel rusak. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 5 orang meninggal dunia saat sebuah bus rombongan peziarah bertabrakan dengan truk tronton di ruas jalur Pantura, Desa Kemangi, Kabupaten Gresik. Para korban dibawa ke kampung halamannya di Pasuruan untuk dimakamkan. Ratusan warga mengawal pemakaman korban kecelakaan maut bus rombongan peziarah di TPU Dusun Cetak, Desa Karangjati, Kabupaten Pasuruan. 2 korban yang merupakan kakak beradik dimakamkan satu liang lahat di utara makam. Dan 2 korban lainnya yang merupakan ibu dan anak juga dimakamkan satu liang lahat di selatan makam. Sementara 1 korban atas nama Kasmini dimakamkan di desa tetangga, Desa Wedoro. Sebelumnya, kerabat korban tak sadarkan diri melihat kedatangan iring-iringan 4 mobil pengangkut jenazah keluarganya yang tewas akibat kecelakaan maut. 5 jenazah adalah warga Dusun Cetak, Desa Karangjati, dan Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Yang satu setir, katanya itu. Yang setir, kok bawa HP, entah kok gitu doang dikit, jalan di Lombang. Akhirnya langsung oleng, dump truck masuk. Mas yang Tabrakan antara bus pariwisata dan truk tronton terjadi di ruas jalur Pantura, Desa Kemangi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik pada Sabtu malam. Bus membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saat dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik, supir bus hilang kendali hingga oleng dan menerobos marka jalan hingga masuk jalur berlawanan. Tabrakan dengan truk tronton pun tak bisa dihindari. Satlantas Polres Gresik kini tengah selidiki kecelakaan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Sepeda motor mengalami remblong nyaris menabrak sejumlah relawan di jalur turunan tajam Gotehan, Mojokerto, Jawa Timur. Sepeda motor baru terhenti setelah menabrak tumpukan pengaman di tikungan jalan. Para relawan tak menyangka sebuah sepeda motor remblong nyaris menabrak mereka di turunan tajam Gotehan, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah relawan sedang memperbaiki tumpukan sekam jalur pengaman ketika tiba-tiba sebuah sepeda motor Matic yang ditumpangi 2 orang remblong. Para relawan berhasil menghindar.
sepeda motor terhenti setelah menabrak tumpukan pengaman di tikungan jalan. Udah habis nata ini ya, kan saya mau wawancara sama anak-anak ya, tiba-tiba ada remblong dari sana. Itu motor apa yang nabrak? Motor apa yang nabrak? Motor Vario. Itu jemaah relawan tadi berada di sini gitu? Iya, dari Surabaya, komunitas dari Surabaya. Kalau kondisi relawan nggak sampai ke serempet atau apa? Aman. Kedua korban adalah warga Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, usai berlibur dari daerah Cangar. Pengendara dan pembonceng sepeda motor luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet dengan ambulan relawan. Turunan tajam Gotehan memang rawan kecelakaan. Banyak sepeda motor remblong setelah menempuh turunan tajam dengan kecepatan tinggi. Sejumlah relawan membuat tumpukan pengaman dari busa dan sekam untuk mengurangi resiko kecelakaan berat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular kobra berbisa masuk ke kamar mandi rumah warga. Ular kobra tersebut masuk ke permukiman dikarenakan pasangnya air sungai yang mengakibatkan banjir di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ular kobra yang masuk ke kamar mandi di rumah warga ini membuat pemilik rumah panik. Pemilik rumah berupaya menangkap ular berbisa ini menggunakan kayu. Ular kobra terus berupaya melawan dengan menyerang pemilik rumah. Upaya penangkapan ini pun membuat ular mematikan ini hampir mati. Ular yang terluka akhirnya ditangkap oleh warga. Menurut warga, ular kobra ini diduga masuk ke rumah warga berbarengan dengan air pasang sungai yang mengakibatkan banjir. Anak-anak diimbau tidak bermain di air banjir karena berbahaya. Harimau Benggala kembali mati di Medan Zoo. Harimau bernama Wesa jenis kelamin betina menjadi binatang keempat yang mati dalam beberapa bulan terakhir ini. Kematian harimau di Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan terus menuai sorotan. Tercatat sudah 4 harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Masing-masing merupakan 2 harimau Benggala dan 2 harimau Sumatera. Tercatat awalnya harimau Sumatera bernama RH berusia 11 tahun mati di Medan Zoo pada 3 November 2023. Selang 1 bulan, harimau Benggala bernama Avatar yang mati di Medan Zoo pada Desember 2023. Lalu harimau Sumatera bernama Nurhaliza mati pada 31 Desember, mengalami pneumonia dan renal disease karena menempati kandang yang tak layak, rusak, dan lembab. Kini harimau Benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Jantan berusia 16 tahun itu mengalami dibius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. PLT Dirut PUD Pembangunan Medan Bambang Hendarto Jumat sore membenarkan kematian harimau Benggala Wesa. Mengacu kepada kondisi penyakit yang diderita oleh hewan tersebut, harimau tersebut, dengan adanya kondisi gagal ginjal, kemudian gangguan pencernaan, kemudian ada gangguan pernapasan, akhirnya didiagnosis lah, namanya diprognosisnya itu dubius infausta. Jadi memang dengan kondisi yang memang sudah cukup berat penyakit tadi, kemudian itu disebut akhirnya dia tidak sanggup, tidak bisa lagi dipulihkan, gitu, sulit untuk dilakukan pemulihan. Saat ini harimau di Medan Zoo hanya tersisa 9, diantaranya 5 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Namun kondisi harimau yang tersisa ini juga sangat memprihatinkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah Sijunjung, Sumatera Barat mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera Padang, Jakarta, Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat. Material longsor menutupi badan jalan hingga terjadi kemacetan panjang selama 2 jam. Kondisi di ruas jalan lintas Sumatera kilometer 130 dan kilometer 125 di Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatera Barat diterjang longsor pasca hujan lebat sejak Minggu dini hari. Dampaknya kemacetan panjang 2 arah sepanjang 4 km terjadi di ruas Jalinsum. Setidaknya terdapat 5 titik longsor di sepanjang jalur. 2 titik diantaranya menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan.
2 unit alat berat dari Balai Prasarana Jalan dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Tempatnya sekarang kami berada adalah di Kecamatan Tanjung Gadang, di mana terdapat ada 5 titik longsor. Tetapi di antara 5 tersebut, 2 titik longsor menutupi penuh badan jalan. Sehingga waktu kami mengerjakan pembersihan material longsor tersebut, di mana alat berat sudah didatangkan oleh BPJN, Badan Pengawas Jalan Provinsi Sumatera Barat. 2 jam kemudian, jalur yang tertimbun longsor akhirnya bisa dilalui kendaraan. Namun polisi masih memberlakukan sistem buka tutup jalan. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah melakukan pertemuan dengan para calon presiden, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Minggu kemarin. Pertemuan di Keraton Kilen berlangsung secara tertutup selama lebih dari 1 jam. Presiden Joko Widodo tiba di Keraton Yogyakarta pada Minggu siang. Jokowi langsung masuk ke Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta, untuk bertemu Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan ini berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam. Kerabat keraton yang merupakan salah satu menantu Sri Sultan Hamengkubuwono X, KPH Notonegoro, menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sultan Hamengkubuwono X hanya bersifat silaturahmi biasa. Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada Ngarso Dalem begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama 1 jam, pertemuannya tertutup. Jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa, saya tidak tahu. Tapi cuma ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah. Gitu kan. Memang Ngarso Dalem dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi. Usai pertemuan, Presiden keluar meninggalkan Komplek Keraton dikawal ketat Pas Pampres. Sebelumnya, Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga ditemui langsung oleh ketiga paslon capres. Namun, pertemuan dilakukan di kantor gubernur. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Di hadapan ribuan relawan, Anies menyerukan semangat perubahan atas ketimpangan sosial yang terjadi saat ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan mengusung tema Saatnya Menang untuk Perubahan. Acara dihadiri petinggi parpol, pengusung, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dalam pidatonya, Anies menggaungkan semangat perubahan adil dan makmur dari ketimpangan sosial yang menurutnya terjadi di rezim pemerintahan saat ini. Mulai dari tingginya harga bahan pokok, pupuk, BBM, dan biaya pendidikan yang mahal, serta menyulitkan masyarakat. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Usai berkampanye di lapangan Tegalega, Anies melanjutkan agendanya di Kota Bandung untuk bertemu relawan dan seniman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana melaporkan. Kirap kebangsaan kampanye terbuka Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dibanjiri puluhan ribu pendukung di kawasan Taman Indonesia Kaya dan Simpang 5 Semarang. Sepanjang perjalanan, Prabowo Gibran membagikan kaos kepada pendukung. Kirap kebangsaan kampanye terbuka pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga ke lapangan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kirap kebangsaan menampilkan ragam budaya Indonesia seperti reok Ponorogo, barongsai, hingga barisan kirap yang diikuti kaum milenial Prabowo Gibran.
Sekali meriah. Pokoknya Gibran Prabowo. Yes. Apa yang dilihat tadi apa? Oh, itu tadi semua menarik, Pak. Ya. Jadi sempat lihat Pak Prabowo Gibran? Lihat tadi ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya. Selain dihadiri Capres Cawapres Prabowo Gibran, kirap juga diikuti para petinggi partai pendukung dan artis ibu kota. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Perindo menggelar kampanye terbuka di alun-alun Kota Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta, gelaran kampanye terbuka ini diramaikan oleh sejumlah musisi serta tokoh-tokoh tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut puluhan ribu simpatisan dan partai politik pengusung setibanya di alun-alun Kota Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta. Ganjar Pranowo menyampaikan orasi, diantaranya program sekolah gratis selama 12 tahun, 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Ganjar menekankan program pendidikan karena pendidikan adalah awal kebangkitan bangsa dan bisa merubah taraf hidup seseorang. Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri menyapa para penyandang disabilitas yang hadir dan berjanji akan memperhatikan penyandang disabilitas. Sebenarnya konsep dan teorinya sih tidak terlalu sulit ya. Cerita merencanakan pembangunan dengan no one left behind. Tidak ada yang ditinggalkan termasuk dari kelompok masyarakat lebih khusus penyandang disabilitas. Itulah yang hampir 10 tahun kami diajari oleh mereka. Saya diajari bagaimana pemerintah mesti arif, bagaimana mensetarakan mereka, dan ini harus dengan tindakan khusus, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka perlu mendapatkan perlakuan khusus, apakah itu akses di dalam mereka bertransportasi, mengevakuasi diri, apakah kemudian akses pada pendidikan, keterampilan, pengembangan diri, termasuk akses pada permodalan. Kampanye akbar ini juga dihadiri Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo lewat videotron, serta beberapa anggota partai pendukung. Sejumlah tokoh juga memberikan pidato kebangsaan, diantaranya Dewan Pembina TPN Yeni Wahid. Hajatan Rakyat Yogyakarta juga diramaikan sejumlah musisi, diantaranya Extrava Gongso, Om Wawes, Sri Krishna Enci, serta band legendaris Indonesia Slang. Pelukis kenamaan Putu Stawijaya, Bambang Heras, Budi Ubruk, Sigit Santoso melukis secara on the spot di lokasi. Seniman sekaligus budayawan Butet Carter Jasa juga tampil membawakan karya berjudul Harapan Rakyat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Indra Setiabudi, Eri Nugraha melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Hajatan Rakyat Ganjar Mahfud di Medan, Sumatera Utara. Ribuan pendukung yang memadati lapangan Astaka Pancing antusias menyambut kedatangan Mahfud MD. Riuh sorak-sorai ribuan pendukung menyambut kedatangan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD di lapangan Astaka Pancing, Medan. Dalam kesempatan ini, Mahfud berorasi di depan lautan pendukungnya terkait visi misi dan 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Calon dan Wakil Presiden. Yang pertama, melindungi atau memberikan perlindungan hak asasi di bidang peribadatan kepada semua pemeluk agama tanpa pandang bulu dan tanpa pandang mayoritas dan minoritas. Dalam acara ini, sejumlah pengurus parpol pengusung dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3 dan Hanura juga turut hadir. Dari Medan, Sumatera Utara, Rizky Ihwal melaporkan. Pemirsa, ratusan bendera parpol di flyover yang membahayakan pengendara hingga baliho caleg di tempat pendidikan hingga tempat ibadah diamankan petugas Satpol PP. Alat peraga kampanye tersebut melanggar aturan zona kampanye hingga mengganggu pengguna jalan. Ratusan bendera partai politik di area zona merah dan di area membahayakan pengendara ditertibkan Satpol PP Kota Cimahi Minggu kemarin. Seperti di flyover Cimindi, Kota Cimahi yang untuk kesekian kalinya ditertibkan petugas. Ratusan bendera parpol terpasang di pagar pembatas jembatan sehingga rawan terjatuh ke pengendara.
Selain menurunkan bendera parpol di flyover, petugas menurunkan APK yang terpasang tidak sesuai tempatnya, terutama di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Seluruh alat peraga kampanye yang ditertibkan dibawa menggunakan mobil Satpol PP. Penertiban ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat dan surat dari Bawaslu terkait penertiban alat peraga kampanye parpol yang melanggar. Sudah kesekian kalinya Bawaslu meminta untuk menurunkan APK yang ada di Kota Cimahi, terutama yang ada di flyover. Karena di samping di flyover juga ada di tempat lain, terutama ada yang di tempat pendidikan, ada di tempat ibadah. Itu kami turunkan sesuai dengan surat permohonan dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti segera. Selain untuk keamanan pengendara dan penertiban sesuai aturan pemilu, penertiban ini dilakukan juga guna menegakkan peraturan daerah terkait K3 lingkungan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Pemirsa, warganet dibuat gempar dengan cuitan di sebuah platform yang menyebutkan sebuah perguruan tinggi bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online untuk pembayaran tunggakan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa dan keluarga mahasiswa bereaksi keras karena dinilai justru memberatkan para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk bernada protes di flyover Mokhtar Kusuma Atmaja, Dago, Kota Bandung. Mahasiswa menuliskan protes terhadap kebijakan kampus Institut Teknologi Bandung ITB yang dianggap justru memberatkan mahasiswa. Mahasiswa kecewa terhadap kebijakan kampus yang memberikan solusi pembayaran uang kuliah tunggal dengan menawarkan pembiayaan melalui pinjaman online. Bermula dari sejumlah mahasiswa yang menunggak uang kuliah tunggal UKT, meski ITB telah memberikan keringanan juga program cicilan UKT. Pun pinjaman online tersebut itu tuh merupakan solusi alternatif utama gitu yang disediakan oleh rektorat di halaman keringanan UKT gitu. Anda bisa menghubungi pihak Dana Cita dan lain sebagainya untuk memberikan atau meminjam si biaya untuk pembayaran UKT gitu. Dan kalau misalkan kita hitung-hitung per tahunnya itu tuh bunganya sekitar 24%. Jadi dari UKT 12,5 juta nanti full yang dibayarin sama bunga-bunganya dan lain sebagainya itu tuh jadi sekitar 15,5 juta gitu. Kemudian muncul cuitan bahwa ITB juga bekerja sama dengan pihak ketiga aplikasi pinjaman online untuk pembiayaan UKT. Melalui aplikasi pinjaman online tersebut, mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT dengan cicilan 6 hingga 12 bulan. Pengajuan via aplikasi tanpa down payment dan tanpa jaminan apapun. Mahasiswa dan keluarga mahasiswa menyayangkan ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjaman online. Dan di situ kemudian ITB mencoba untuk memberikan solusi dengan salah satunya memberikan pinjaman online yang melalui Dana Cita sebagai tercantum di belakang saya ini. Yang kemudian di situ setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang Dana Cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KMITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya sudah menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Warganet pun ramai menyusul unggahan di platform X atau Twitter dari @ITBFest. Menyebut Institut Teknologi Bandung menawarkan mahasiswanya membayar biaya kuliah via cicilan pinjaman online. Belum ada informasi resmi dari ITB terkait polemik ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek, produsen lampion di Bandung kebanjiran pesanan. Tahun ini lampion karakter naga banyak diminati konsumen hingga jumlah pesanan mencapai ratusan unit. Perajin lampu lampion di Kota Bandung, Jawa Barat tengah sibuk membuat lampion pesanan konsumen jelang Tahun Baru Cina atau Imlek. Produsen mempekerjakan 7 orang pegawai untuk memenuhi pesanan dari Jakarta, Bogor, dan Bandung yang jumlahnya mencapai ratusan unit. Setiap harinya, perajin bisa memproduksi 3 hingga 5 lampion bermotif naga dengan ukuran sedang maupun besar.
Harga jual di kisaran Rp125.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran lampion. Lampion berbentuk naga banyak dipesan oleh konsumen karena tahun baru Cina atau Imlek tahun ini bersio naga. 800-an lah dari beberapa perusahaan. Temanya apa aja Bu nih, lampion ini Bu yang Kalau temanya sih kita biasa kalau Chinese Sears itu merah ya. Tapi mungkin kalau sekarang itu naga ya, mungkin naga ya. Itu naga. Nah, untuk dikirimnya kemana aja Bu yang pesen Bu? Bogor, di Bandung juga ada, Jakarta itu lebih banyak customernya. Tidak hanya lampion bermotif naga, lampion bulat merah juga masih diminati pembeli. Tak heran bila orderan tahun ini meningkat dibandingkan Imlek tahun lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf terus membuka peluang berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder di tanah air demi terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Kali ini, Menparekraf Sandiaga Uno menggandeng platform media sosial untuk mengembangkan UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif sampai di pelosok Indonesia. Program TikTok Jalin Nusantara resmi diluncurkan di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Program ini bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital di tanah air. Diharapkan program kerjasama ini mampu mempercepat target 50% UMKM masuk ke dalam ekonomi digital. Alhamdulillah hari ini di Puncak Waringin untuk semakin menggiatkan bukan hanya sisi pariwisata Labuan Bajo tapi produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan yang disentuh adalah desa-desa wisata dan creative hub. Dalam kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Sandiaga Uno juga meninjau Parapuar View Point. Lokasi ini akan dijadikan penginapan berbasis alam yang berorientasi pada penataan kawasan yang ramah lingkungan dengan menyuguhkan keindahan panorama 360 derajat. Kita memastikan clear and clean dari lahan itu penting, terutama untuk investasi. Jadi 129 hektar ini sudah HPL statusnya. Itu berarti sudah clean and clear. Nah, tentu masih ada yang sedang kita selesaikan untuk sertifikasi HPL. Nah, itu prosesnya tentu bersama-sama dengan stakeholder dan kita harapkan juga meminimalisir yang disebut dengan risiko sosial. Menparekraf berharap banyaknya investasi yang masuk di Labuan Bajo mampu menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Albert Januarta asal Indonesia berhasil keluar sebagai juara kategori junior U17 9 ball pada turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 di Royal Glass House, Kebonsiri, Jakarta. Berasal dari klub Carabao Billiards, Albert berhasil mengalahkan rekan seklubnya di babak final dengan skor 9-7. Sementara juara pertama di kategori senior dimenangkan oleh Jeffrey Ignacio dari Filipina. Babak final Indonesia International Open 2024 di kategori junior U17 netball mempertemukan Albert Januarta dan Brian Axel Ferdian. Kedua atlet muda asal Indonesia ini bermain sangat tenang dan percaya diri. Berasal dari klub yang sama yaitu Carabao Billiard, Brian harus mengakui keunggulan Albert dengan skor 9-7. Tentunya pasti sangat senang ya bisa juara dunia untuk pertama kalinya. Harus lebih hati-hati lagi sih, selagi dapat kesempatan nggak boleh lepas. Ya, itu buat kembaliin situasinya lagi. Sementara di kategori senior 10 ball, Jeffrey Ignacio dari Filipina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Robbie Capito dari Hong Kong. Jeffrey menang telak dengan skor 10-3 atas Robbie di final. Semifinals I play not so good. In the beginning I miss a lot because I got so much pressure on that earlier. I got so much pressure, but after this in the final I have good feeling. Indonesia International Open 2024 mempertandingkan dua kategori, yaitu U17 9 ball dan senior 10 ball. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi Haritanu Sudibyo mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024. Ajang turnamen biliar kelas dunia ini akan menjadi agenda rutin PB Popsi yang digelar di Indonesia.
Indonesia International Open 2024 resmi ditutup dengan digelarnya closing ceremony dan makan malam bersama 144 atlet dari 20 negara. Diadakan di Royal Glass House, Kebon Siri, Jakarta, Indonesia dinilai sukses menyelenggarakan turnamen biliar kelas dunia ini. Meski baru pertama kali diadakan, Indonesia mampu menarik 20 negara dengan 144 atlet biliar terbaik. Yeah, I think it was an excellent tournament in total. Obviously not just from the play, but the entire organization, the venues. I think we're really proud that it was a tournament of this standard. Actually, it was a successful tournament. It's the first time that Indonesia organized this level of bull tournament. So it was a great honor for me to be a part of this tournament and to attend here in Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah juga berbangga karena atlet mudanya yang berasal dari klub Carabao Billiards, Albert Januarta, berhasil keluar sebagai juara di kategori junior U17 9 ball. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi agenda yang rutin dan saya rasa biliar di Indonesia sudah saatnya menjadi olahraga industri dan olahraga prestasi yang harus difokuskan. Ya, selamat kepada semua pemenang yang senior maupun yang junior U17 bahwa kalian semua adalah champion dan teruslah pertahankan prestasi ini dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi di event-event internasional lainnya. Suksesnya Indonesia International Open 2024 memacu semangat PB Popsi untuk menggelar kejuaraan dunia serupa secara rutin. Tim Liputan iNews melaporkan.